Halo, selamat datang di Sun Channel. Course 2018 adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang tragedi yang menimpa kapal selam milik Rusia. Rencananya kapal ini akan mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya. Namun kapal Kursk mengalami masalah teknis yang mengakibatkan ledakan yang membuat kapal jatuh ke dasar laut. Dari total 118, hanya tersisa 23 awak yang selamat. Mereka bertahan di salah satu ruangan yang masih layak ditinggali. Selama menunggu tim penyelamat, para awak bertahan dari dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin menipis. Sementara tim penyelamat sendiri justru bergerak lamban, dan pemerintah Rusia juga menolak bantuan dari negara lain. Setiap detik yang dimanfaatkan oleh ke-23 awak selama menunggu evakuasi akan tersaji dalam video berikut. Inilah Kursk 2018. Diawali dengan sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia. Mikhail bekerja sebagai awak pada sebuah kapal perang milik Rusia. Saat berkumpul dengan keluarga, dia kerap menemani anaknya berlatih menahan nafas. Istrinya bernama Tania tengah mengandung anak kedua mereka. Keesokan harinya, Michael bersama pelaut lainnya tampak sedang meminta gaji mereka. Namun gaji mereka belum dikirimkan dari pusat. Kemudian Mikhail bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Pavel. Pavel terlihat bingung karena dia akan segera menikah, sementara dia tidak punya cukup uang karena belum menerima gaji. Selain itu, calon istrinya juga memintanya untuk membeli kebutuhan pernikahan yang cukup banyak. Tak ingin melihat temannya itu kecewa, akhirnya Mikhail dan kawan-kawan mengumpulkan uang iuran agar Pavel dapat memenuhi permintaan itu. Namun saat mereka membeli barang yang dibutuhkan, uang mereka masih belum cukup, sehingga mereka mengumpulkan jam tangan pelaut mereka untuk menutupi sisanya. Akhirnya, mereka dapat membeli barang yang mereka butuhkan. Hari pernikahan pun tiba. Pavel akhirnya menikahi wanita idamannya. Saat itu, istrinya menanyakan kenapa dia tidak mengenakan jam tangan. Lalu mereka memberitahu bahwa mereka semua menjual jam tangan pelaut mereka untuk memenuhi permintaan istri Pavel. Mendengar itu, dia terharu melihat solidaritas persahabatan mereka semua. Pesta pun berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Pesta ini merupakan pesta pernikahan serta pesta perpisahan dengan keluarga mereka, karena mereka akan pergi berlayar keesokan harinya. 12 Agustus tahun 2000. Mikhail dan awak lainnya tampak tengah bersiap untuk berangkat berlayar. Mikhail bertugas sebagai kepala mesin unit 7. Dia dan Pavel sedang memeriksa status torpedo yang mereka bawa. Setelah semua siap, armada raksasa dengan panjang 152 meter dan berat 14.000 ton itu pun berangkat ke perairan Bernat untuk mengikuti serangkaian latihan militer. Di sisi lain, kapal-kapal milik Rusia telah berkumpul dan menunggu kedatangan kapal Kursk yang merupakan salah satu armada perang kebanggaan Rusia. Latihan itu dipimpin oleh Laksamana Grozhinsky. Sementara militer Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David juga ikut memantau latihan. Dia juga telah memberangkatkan 57 kapal di permukaan serta 3 kapal selam termasuk kapal Kursk. David dan Gruzhinsky sebenarnya sangat dekat, namun perang dingin di antara negara mereka memisahkannya. Suasana kapal selam Kursk tampak seperti biasanya. Para teknisi sedang sibuk memeriksa pengoperasian kapal ini dengan teliti, karena kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan bencana bagi mereka. Pavel dan teman-temannya kembali memeriksa status torpedo. Dia mulai khawatir dengan salah satu torpedo yang peningkatan suhunya tidak seperti biasa. Torpedo tiruan ini memiliki kualitas yang kurang baik. Mungkin sang kapten sengaja menggunakan torpedo murah, mengingat hanya digunakan untuk latihan. Kemudian sang kapten mengadakan rapat untuk memberi pengarahan latihan, yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Lalu Pavel memberitahu kapten bahwa ada salah satu torpedo bermasalah, tapi sang kapten mengabaikan laporan itu. Dia justru mengatakan akan meluncurkannya terlebih dahulu setelah sampai. Seusai rapat, Pavel dan teknisi lainnya kembali mengawasi ruang persenjataan mereka. Kali ini Pavel sangat khawatir setelah memeriksa suhu inti torpedo semakin tinggi dan terus mengalami kenaikan. Kemudian dia kembali melaporkan hal itu kepada kapten dan meminta izin untuk meluncurkan senjata itu. Namun sang kapten kembali menolak karena 7 menit lagi mereka akan sampai. Peningkatan suhu torpedo semakin cepat. Raut wajah Pavel tampak seolah tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Tak lama torpedo itu pun meledak dengan dahsyat di dekatnya, sehingga paus besi yang berukuran raksasa itu terjatuh ke dasar laut. Sebagian awak yang berada di ruangan lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mikhail yang berada di ruang 7 memberi perintah untuk menutup pintu kedap air. Dia pun tidak menerima jawaban ketika menghubungi teknisi yang berada di ruangan torpedo. Sinyal yang memperlihatkan lokasi ledakan membuat mereka yakin bahwa tidak ada yang selamat di ruang persenjataan itu. Ruangan torpedo yang dipenuhi api membuat torpedo lain ikut meledak, dan ledakan kedua ini jauh lebih besar. Bagian inti kapal ikut meledak sehingga mengalami kerusakan yang sangat parah. Air mulai masuk dari setiap celah memenuhi ruang 7. Mikhail kemudian memerintahkan awak yang masih hidup untuk pergi ke kompartemen 9. Ruangan paling belakang di sisi atas kapal yang masih layak untuk ditinggali dalam situasi ini. Setelah yakin tidak ada awak yang terjebak di ruangan lain, Mikhail menyusul ke ruang 9. Kini awak yang selamat tersisa 23 orang. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Rencana gila pun sampai terlintas dalam pikir mereka untuk berenang melalui Palka. Namun hal itu tidak mungkin, mengingat kapal yang berada di dasar laut. Tekanan tinggi air di dasar laut tentu akan menghancurkan tubuh mereka saat keluar dari Palka. Kemudian Mikhail membagi tugas untuk menyisir sisa ruangan dan mengambil dokumen berharga. Lalu Mikhail mengirim sinyal SOS untuk meminta pertolongan dengan memukul badan kapal sebanyak 4 kali setiap jam. Di sisi lain, Angkatan Laut Inggris yang memiliki peralatan lebih canggih mengetahui kejadian ini melalui radar mereka. Kemudian Kolonel David menghubungi Rusia, namun pihak Rusia tampaknya tidak merespon mereka. Ternyata Gruzinski baru menyadari tragedi ini setelah belasan jam kemudian. Sementara awak yang berada di kompartemen 9 mencoba menutup kebocoran menggunakan sisa kain yang dapat mereka temukan. Mereka juga mencoba menggunakan pompa yang sebenarnya hanya mampu memperlambat genangan air. Kemudian Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memeriksa keadaan kapal Kursk. Setelah sampai di bagian kapal yang hancur, mereka berasumsi tidak mungkin ada yang selamat. Radar pendeteksi suara mereka juga rusak, sehingga mereka tidak bisa mendengar tanda kehidupan dari Kursk. Keluarga awak kapal juga mendengar isu kejadian ini. Tania dan anaknya pergi ke kantor pusat Angkatan Laut Rusia untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Namun karena alasan keamanan, mereka menutupi kejadian itu. Sehingga para istri awak kapal hanya bisa berdoa dan berharap agar suami mereka dapat diselamatkan. Kondisi awak yang tersisa semakin memprihatinkan karena genangan air dan suhu yang sangat dingin. Akibat kecelakaan ini, reaktor nuklir mati secara otomatis. Tentu mesin pengelola oksigen dan karbon dioksida juga tidak ada. Sehingga udara yang mereka hirup semakin asam akibat oksigen yang semakin menipis. Kemudian Gruzinski kembali menurunkan drone ke dasar laut. Semua kapal yang di permukaan diperintahkan untuk mematikan mesin agar suara dapat terdengar. Saat itu Sasha memberitahu Mikhail bahwa mereka telah melewatkan untuk memberi sinyal SOS. Mikhail tidak mengetahui waktu karena jam tangannya sudah terjual. Akhirnya tim penyelamat pun mendengar sinyal yang dikirimkan Mikhail. Rasa bahagia tampak di wajah Gruzinski saat mengetahui bahwa masih ada tanda kehidupan di kapal Kursk. Mereka pun segera menyiapkan kapsul penyelamat untuk dikirimkan ke dasar laut. Para istri awak kapal juga merasa bahagia mendengar kabar ini. Inggris tahu bahwa kapsul penyelamat milik Rusia tidak lebih baik dari milik mereka. Namun Rusia tidak meminta bantuan Inggris karena kapal Kursk menyimpan dokumen rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan yang lainnya. Meski belum dimintai bantuan, Angkatan Laut Inggris telah mempersiapkan tim penyelamat mereka dengan teknologi yang lebih canggih. Sementara kondisi para awak semakin kritis akibat kekurangan oksigen. Sebenarnya mereka memiliki generator oksigen portable, namun pemantiknya berada di ruangan lain yang lumayan jauh dan sudah dipenuhi air. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Mikhail dan Sasha memutuskan untuk pergi ke ruangan itu, meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka melepas pakaian dan mengikat senter di lengannya. Kemudian mengambil nafas dalam dari udara yang sebenarnya tidak banyak mengandung oksigen. Kemudian mulai berenang ke dalam air yang sangat dingin menuju ruangan yang cukup jauh. Setelah sampai, mereka harus memeriksa dari sekian banyak laci. Dalam kurun waktu yang cukup lama, akhirnya Mikhail berhasil menemukan pemantik itu.
Lalu mereka kembali ke ruangan 9. Namun masalah kembali lagi saat pintu ruangan macet, sehingga Sasha tak sanggup lagi menahan nafas. Dengan sekuat tenaga, Mikhail berhasil membuka pintu itu. Di sini kita dapat melihat rasa solidaritas tinggi para pelaut saat Mikhail pergi tanpa meninggalkan temannya. Sebenarnya dia bisa saja meninggalkan Sasha untuk mempercepat berenang mengingat nafas yang sudah lama ia tahan. Dan akhirnya mereka kembali ke ruang 9 dan Sasha kembali sadar. Saat hendak memasang generator oksigen, Mikhail mengingatkan Leo untuk berhati-hati. Karena sedikit saja terkena air, pemantik itu akan meledak. Berkat Mikhail dan Sasha, akhirnya mereka semua dapat mengirim udara yang mengandung oksigen. Di permukaan, tampaknya Rusia telah menurunkan kapsul penyelamat. Tim penyelamat kembali mendengar sinyal SOS dari kapal Kursk. Tak lama kapsul pun berhasil mencapai titik penyelamatan. Para awak Kursk tampak bahagia mendengar suara dentuman itu, karena sebentar lagi mereka akan segera diselamatkan dari bangkai kapal itu. Namun sayangnya kapsul penyelamat itu kehabisan daya dan harus kembali untuk isi ulang. Para awak Kursk merasa kecewa setelah mengetahui kapsul itu pergi. Mikhail yang kini menjadi satu-satunya pemimpin mereka mencoba meyakinkan bahwa tim penyelamat akan segera kembali. Setelah kapsul penyelamat itu sampai ke permukaan, mereka langsung melakukan pengisian daya, namun membutuhkan waktu 12 jam. Suasana awak Kursk tampak memprihatinkan. Kesedihan seolah menyelimuti hati mereka. Seorang awak yang bernama Oleg mencoba menghibur awak lain dengan membuat lelucon. Senyum dan tawa terlihat di wajah mereka, seolah mengabaikan bayang kematian yang sudah di depan mata. Setelah daya kapsul terisi penuh, tim penyelamat kembali turun. Para awak pun mendengar suara dentuman kapsul. Namun kali ini para awak tidak terlalu senang. Mereka hanya memberitahu bahwa mereka masih hidup dengan mengetuk palu. Kapsul itu tampak bersusah payah untuk membuka pintu evakuasi. Namun dengan alat yang sudah usang itu, mereka kembali gagal dan naik ke permukaan. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Gruzensky menghubungi David dan meminta bantuan kepadanya. Namun tidak semudah itu, karena Kolonel David harus menerima konfirmasi dari atasan Gruzensky. Kemudian Inggris, Prancis, Norwegia, dan Amerika mengadakan konferensi pers untuk menawarkan bantuan kepada Rusia. Bantuan yang ditawarkan beberapa negara ini tentu dapat meredakan perang dingin di antara mereka. Namun petinggi Rusia yakni Laksamana Petrenko merasa gengsi menerima tawaran itu. Dia justru beranggapan bahwa kapal Kursk mereka ditabrak oleh kapal asing. Dengan secara tidak langsung, dia telah memfitnah negara yang telah menawarkan bantuan pada mereka. Tania yang melihat berita itu pun merasa kesal terhadap pemerintah Rusia. Gruzensky juga sempat membujuk Petrenko untuk menerima tawaran dari Inggris dan Norwegia. Namun Petrenko tetap menolak dan beranggapan bahwa mereka mampu menangani masalah ini. Padahal keadaan para awak Kursk sudah benar-benar kritis. Tak kunjung diselamatkan, pikiran gila pun melintas di benak salah satu awak. Dia mencoba untuk berenang melalui palka kapal. Untungnya Mikhail berhasil mencegahnya karena hal itu tentu membahayakan mereka semua. Kemudian Angkatan Laut Rusia menyempatkan untuk mengadakan konferensi pers yang dipimpin oleh Laksamana Petrenko. Para keluarga awak Kursk dan awak media juga menghadiri acara ini. Tania yang kehilangan kesabaran langsung meminta kejelasan kenapa Rusia begitu lambat menangani masalah ini. Dia juga memaksa Petrenko untuk mempertimbangkan kembali tawaran bantuan dari negara lain. Namun Petrenko seolah menutupi insiden ini. Bahkan mereka juga menyampaikan fakta yang menyesatkan dan memanipulasi publik. Para keluarga yang mengetahui kebohongan ini pun memaksa mereka untuk berterus terang. Ibu Mikhail juga menyampaikan kekesalannya terhadap Rusia yang tidak kompeten. Keadaan pun semakin ricuh saat itu. Bahkan seorang perawat disuruh untuk membiusnya agar dia bungkam. Kemudian Gruzensky menghubungi Angkatan Laut Inggris dan menerima tawaran bantuan. Lalu Kolonel David berangkat ke lokasi kecelakaan. Namun saat hendak meminta izin untuk mendekat, dia justru disuruh untuk berhenti dan mematikan mesin kapalnya. Sementara kondisi awak Kursk semakin memburuk. Air sudah mulai menggenangi ruangan itu. Mikhail yang seolah sudah tahu akhir dari semua ini, mencoba untuk menuliskan sesuatu kepada istri dan anaknya. Namun Mikhail tidak tahu harus menuliskan apa.
Kemudian Oleg memberitahu bahwa istri, anak beserta bayi yang akan segera lahir itu tahu bahwa Mikhail mencintai mereka. Kedua negara yang sedang perang dingin itu pun akhirnya bertemu. Tampaknya Petrenko tetap mempertahankan gengsinya dan menolak ketulusan Inggris yang ingin membantu. Di waktu yang semakin menipis ini, Petrenko masih saja berprasangka buruk terhadap Inggris. Seolah dia tidak peduli pada awak kapal Kursk yang bertaruh nyawa ratusan meter di dasar laut. Kemudian Rusia kembali menurunkan kapsul penyelamat mereka ke dasar laut. Namun tetap saja kapsul yang sudah usang itu kembali gagal. Para awak yang kembali mendengar kedatangan kapsul itu juga sudah tidak terlalu berharap lagi. Kini Rusia pun menyadari bahwa sudah tidak mungkin mereka mampu menangani masalah ini. Akhirnya Laksamana Petrenko menerima tawaran Inggris melalui perantara di saat-saat terakhir. Namun Rusia menyuruh Inggris untuk melakukan penyelamatan di esok hari. Penderitaan para awak Kursk seolah tak tergambarkan oleh kata-kata. Semua terlihat sunyi dan pasrah. Kemudian Oleg kembali mencoba menghibur mereka dengan berpura-pura seolah sedang berada dalam kondisi normal. Mereka memakan makanan yang tersisa sambil bercanda gurau. Sejenak melupakan bayang kematian yang sudah ada di depan mata. Berpura-pura bahagia meski sedang berada di ambang kematian. Leo yang hendak mengganti pemantik generator oksigen tanpa sengaja menjatuhkannya ke air yang mengakibatkan kebakaran. Meski tidak memakan korban, tentu api yang menyala membakar oksigen di udara. Pemantik itu juga satu-satunya yang tersisa, dan mungkin peluang mereka untuk hidup tinggal beberapa menit lagi. Kemudian Mikhail memberi kata-kata terakhir pada anggotanya. Dengan tersendat-sendat akibat oksigen yang sudah tidak cukup, mereka menyanyikan lagu pelaut yang biasa mereka nyanyikan. Mereka sudah paham resiko ketika memilih menjadi pelaut. Di saat-saat terakhir ini, tim penyelamat Inggris pun turun dengan perlengkapan canggih. Tak perlu lama bagi mereka untuk membuka pintu kapal Kursk. Namun mereka dikejutkan dengan fakta mengerikan. Semua ruangan sudah dipenuhi air, dan ke-23 awak yang sempat selamat itu kini tewas setelah sekian lama berjuang menunggu datangnya bantuan. Kini usaha Inggris pun sia-sia karena mereka hanya akan mengevakuasi mayat para awak. Di hari pemakaman saat perpisahan, istri Mikhail memberi pidatonya di sebuah gereja. Acara itu juga dihadiri para petinggi angkatan laut yang hendak memberi ucapan duka cita kepada keluarga korban. Tania juga membaca tulisan di balik foto yang ditemukan di saku Mikhail. Tulisan itu ditujukan kepada istri, anak, dan bayi mereka yang belum lahir. Saat itu anak Mikhail selalu melihat Petrenko dengan tatapan tajam. Tampaknya petinggi angkatan laut itu tak mampu membalas tatapannya. Kemudian para petinggi itu menyalami satu persatu anak para awak kapal. Namun anak Mikhail tak sudi menjabat tangan itu dan diikuti anak lain setelahnya. Mereka merasa murka karena telah menghilangkan nyawa ayah mereka atas keegoisannya. Salah satu sahabat ayahnya merasa bangga atas tindakan Misha yang tidak mau menjabat tangan petinggi itu. Kemudian dia memberi jam tangan milik ayahnya yang dijual sebelumnya. Tragedi kecelakaan kapal selam Kursk mengakibatkan 71 anak kehilangan ayah mereka. Demi harga diri sebuah negara, secara tidak langsung mereka telah mengabaikan ke-23 awak yang sempat selamat. Kejadian dalam film ini ditulis berdasarkan buku yang berjudul A Time to Die, sebuah catatan riset jurnalis Inggris yang bernama Robert Moore. Catatan ini merupakan salah satu catatan yang paling akurat terkait tragedi ini. Kesombongan, keegoisan, dan prasangka buruk menguasai para petinggi Rusia, seolah mereka merasa malu jika menerima bantuan pihak asing. Film ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita, mengingat tragedi yang sama telah menimpa kapal Nanggala 402 di negeri kita. Semoga kita semakin menghargai setiap waktu yang kita miliki. Salam saya Nana, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.